Halo, selamat pagi, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proposal bisnis dengan judul Kopi Aksara. Dengan anggota yang pertama Dava Adistira, kedua Fitria Margareta, ketiga saya sendiri Rifki Firdan Rofiki, yang keempat Bayu Dwi. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Dava Adistira. Latar belakang. Dalam suatu pemasaran banyak sekali macam-macam aneka ragam minuman yang ada dari yang murah hingga yang mahal. Perkembangan zaman dan teknologi di masa kini membuat orang-orang memilih dalam membeli minuman. Dengan semakin berkembangnya dunia usaha dan semakin hari kebutuhan masyarakat meningkat. Masyarakat biasanya mencari sesuatu yang membuat badan jadi fresh dan menghilangkan stres. Siapa yang tidak kenal dengan minuman kopi? Bagi kebanyakan orang kopi menjadi pelengkap kehidupan sehari-hari. Kopi mengandung kafein yang dapat memicu adrenalin sehingga peminumannya dapat lebih aktif dan lebih bersemangat dalam beraktivitas. Usaha minuman kopi menjadi sangat menjanjikan karena sekarang bukan hanya orang tua saja yang sering minum kopi. Para anak muda pun banyak yang sering minum kopi di angkringan ataupun di kedai. Bukan hanya di kedai saja, kita dapat menikmati kopi namun di rumah juga bisa. Deskripsi produk. Kopi merupakan salah satu minuman yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Minuman kopi merupakan minuman yang berasal dari biji kopi yang dihaluskan menjadi bubuk. Saat ini, kopi menjadi komoditas yang banyak diperjualbelikan antar negara. Kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu gahwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awal penemuan kopi digunakan sebagai makanan berenergi. Kata gahwah kemudian mengalami perubahan kembali menjadi kahveh yang berasal dari bahasa Turki dan berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Dan dari sinilah kemudian diserap menjadi kopi dalam bahasa Indonesia. Visi. Visi menjual produk kopi ini adalah menjadi produk kopi yang diminati oleh masyarakat dari rasa maupun harganya yang terjangkau. Misi. 1. Mempertahankan cita rasa kopi yang khas. 2. Meningkatkan kreativitas untuk menciptakan varian baru. 3. Memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Aspek operasional. Alat-alat dibutuhkan yang pertama botol, kedua kopi mesin, ketiga strainer, empat blender. Bahan-bahan yang dibutuhkan satu kopi, dua gula, tiga susu full cream, empat bubuk coklat, lima buah-buahan. Seperti berikut merupakan foto-foto dari aspek operasional. Keunggulan produk dari yang sudah ada. Peluang untuk usaha kopi terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Usaha kopi menjadi suatu pilihan usaha minuman yang menjanjikan hingga banyak orang yang tertarik menekuni usaha tersebut. Peluang untuk usaha olahan kopi masih terbuka lebar serta sangat menguntungkan oleh siapa saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitria. Selanjutnya, aspek keuangan. Yang pertama ada botol dengan harga 5.000, umur ekonomis 1 hari, penyusutan per tahun 5.000, penyusutan per bulan 416. Yang kedua, kopi mesin dengan harga 350.000, umur ekonomis 2 tahun, penyusutan per tahun 175.000, penyusutan per bulan 14.583. Yang ketiga, strainer dengan harga 15.000, umur ekonomis 1 tahun, penyusutan per tahun 15.000, penyusutan per bulan 1.250. Yang keempat, blender dengan harga 150.000, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan per tahun 50.000, penyusutan per bulan 4.166, dengan biaya tetap per tahun 520.000 dan biaya tetap per bulan 20.415. Kemudian variabel cost. Yang pertama kopi, kuantitas 1 kg, waktu 7 hari, harga 5.000, totalnya 35.000. Yang kedua gula, kuantitas 1 kg, waktu 7 hari, dengan harga 13.000, totalnya 91.000. Yang ketiga susu full cream, kuantitas 5 liter,
waktu 7 hari dengan harga 30.000 dan total 210.000. Yang keempat, bubuk coklat kuantitas 500 gram, waktu 7 hari, harga 25.000 dan total 175.000. Yang kelima, buah-buahan kuantitas 300 gram, waktu 7 hari, harga 5.000 dan total 35.000. Dengan jumlah semua 546.000. Selanjutnya, penentuan harga. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, satu orang 50.000. Biaya overhead pabrik atau BOP digunakan untuk stiker 50.000. Total biaya variabel sama dengan BBB plus biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Sama dengan 546 ditambah 50.000 ditambah 50.000 sama dengan 646.000. Harga pokok penjualan HPP sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 20.415 ditambah 646.000 sama dengan 6.066.415. Dalam bisnis kopi ini, kami selaku pelaku usaha atau produsen menginginkan laba sebesar 65% dari harga pokok kopi, dengan perhitungan sebagai berikut. Harga jual HPP per unit ditambah laba yang diinginkan, sama dengan 8.885,5 ditambah 65% dikali 6.664. Sama dengan 8.885 ditambah 4.331 sama dengan 10.995 kemudian dibulatkan menjadi 12.000. Harga pokok per unit sama dengan HPP dibagi unit produk yang dihasilkan dalam 1 bulan sama dengan 6.666 dibagi 4 dikali 25 sama dengan 6.606 dibagi 100 diperoleh 6.664.000. Aspek pemasaran. Sasaran konsumen yang akan dituju. Sasaran konsumen yang akan dituju adalah para anak muda maupun orang. Sudah banyak sekali peminatnya, tetapi kopi ini berbeda. Mungkin jika para pencinta kopi sudah bosan dengan suasana ngopi di sini, kami menyediakan cara menikmati kopi menggunakan wadah yang menarik untuk bisa dibawa pulang. Juga kemasan subsedo yang berbeda dari produk kopi lain. Dalam segi demografi saat ini, mungkin akan membuat suatu kedai kopi, tapi saya berpandangan pencinta kopi bisa menikmati dan merasakan kenyamanan saja dan kapan saja. Dengan membeli produk kami, segmen gaya hidup seperti yang dibutuhkan oleh mahasiswa perkantoran untuk sebagai teman mengerjakan tugas-tugas. Strategi kreatif dalam promosi produk. Pemilihan pasar dimulai dengan segmentasi pasar dan memilih pasar sasaran. Perencanaan produk termasuk produk itu sendiri, nama merek, ketersediaan produk yang diberikan oleh penjual. Komunikasi pemasaran yang meliputi periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, menawarkan sampel minuman, memberikan bonus gratisan untuk menarik pelanggan. Kesimpulan, dengan proposal yang dapat kami buat, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis juga tidak terpaut pada hanya sektor swasta saja. Pemerintah dengan usahanya untuk memenuhi kebutuhan para masyarakat juga merupakan sebuah tindakan bisnis. Hanya saja fokus dari bisnis tersebut adalah untuk mensejahterakan para rakyat dengan timbal balik berupa pajak yang dikumpulkan oleh seluruh warga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.